li'annahu yu'manu maha min manil haq wa didduha al khiyana. Karena di dalamnya atau bersama orang itu kita aman, ya, kemudian mendapatkan hak kita. Wa didduha al khiyana, dan lawan daripada amanah adalah khianah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian kitab kita Mukasyafatul Qulub pagi ini, halaman 58, kelanjutan dari bab amanah. Bapak dan saudara-saudara sekalian, kata amanah adalah diambil dari amni, artinya aman, ya. Jadi kalau kita menitipkan suatu barang, ya, kepada seseorang, lalu barang itu kembali seperti semula karena dia aman, karena dia amanah. Li'annahu yu'manu maha min manil haq wa didduha al khiyana. Karena di dalamnya atau bersama orang itu kita aman, ya, kemudian mendapatkan hak kita. Wadidduha al khianah, dan lawan daripada amanah adalah khianah. Khianah artinya an-naqsu, kurang. Li'annaka idza khunta ahadan fi syai'in faqad adkhalta alaihi nuqsan. Karena apabila engkau telah melakukan khianat kepada seseorang tentang sesuatu, maka berarti engkau telah memasukkan kepadanya kekurangan. Nah, itu. Jadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al makar wal khadi'ah, atau tipuan, wal khianah finnar. Orang yang melakukan makar dan khianat atau tidak amanah, maka tempatnya finnar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man amalan nasa falam yazlimhum wa haddasahum falam yukadzibhum fahuwa mimman kamulat muru'atuh. Barang siapa yang mempergauli seseorang atau manusia, lalu dia tidak berbuat zalim kepada mereka dan berbicara kepada mereka tidak bohong, maka itu termasuk orang yang sempurna kemanusiaannya, muru'ahnya. Wa zaharat adalatuhu, dan tampaklah keadilannya. Wa wajabat ukhuwatuhu, dan wajib ditemani. Wa mada arabiyun qauman, dan telah memuji oleh seorang Arab suatu kaum, faqala saghafu yar'a al amanah, mereka telah berbuat kasih dan memelihara amanah. Fala yaqdiruna bizimmatin, dan mereka tidak mampu untuk berbuat hal-hal yang tercela. Wala yantahikuna limuslimin hurmatan, dan tidak merusak kepada seorang muslim akan kehormatannya. Nah, ini yang berkaitan dengan amanah. Nah, itu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal amanata saturfa'u, sesungguhnya sifat amanat akan diangkat oleh Allah. Wa yusbahun nasu yatabayauna, dan manusia saling membaiat.
wa ma yakadu ahadum minhum ayyu'addil amanah wa hatta yuqala inna fi bani fulan aminan. Jadi kalau kita menitip sesuatu lalu barang itu kembali seperti semula, itu adalah amanah, ya. Contohnya kita menitip mobil kepada seseorang, ya, termasuk kuncinya. Lalu mobil kita dipakai, ya, tanpa sepengetahuan, maka atau tanpa seizin, maka orang itu tidak amanah, ya. Salah satu contoh kecil, ya. Annat taubata wajibatun bil akhbar wal ayat. Sesungguhnya sifat taubah wajib menurut hadis-hadis dan juga ayat-ayat Al-Quran. Kata Allah, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu kepada Allah semua, wahai orang-orang yang beriman, semoga kamu menjadi orang yang beruntung. Wa hadza amrun 'alal umum. Perintah ini adalah perintah umum. Siapa saja yang namanya manusia itu harus bertaubat. Karena apa? Sedikit banyak kita pasti mempunyai dosa. Jadi bersifat umum, ya. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Nasuha artinya al-khalis, yang betul-betul murni. Wa mana an-nasu al-khalis lillah, betul-betul taubatnya ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain. Khalian anis syawaib, yang sunyi daripada segala keraguan. Makhudun minan nushi, dan an-nasu diambil dari kata an-nushu. Wa yadullu ala fadli taubah, dan menunjuki keutamaan bertaubat. Allah cinta kepada orang yang taubat dan cinta kepada orang yang bersuci. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya. Jadi mutatahhirin di sini menurut Imam Syafi'i bukan hanya dari segi akidah dia murni, tetapi juga dia harus mempunyai wudu. Ya, itulah dikatakan la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang sudah mempunyai wudu. Ya. Itu menurut mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab lain, mutatahhirin di sini adalah yang penting dia berakidah, beriman kepada Allah. Bisa wudu, bisa tidak, ya. Tapi mazhab Syafi'i karena dia menganut mazhab ihtiyat, memelihara diri, jadi dia mengartikan di sini di samping suci dari segi hati, suci dari segi hadas kecil. Seperti itu. Wa qauluhu at-taibu habibullah. Orang yang bertaubat adalah kekasih Allah. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa sama seperti orang yang tidak berdosa, artinya dosanya diampuni. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lillahi afrahu bi taubatil abdil mu'min min rajulin nazala fi ardi dawiyatin muhlikah ma'ahu rahilatahu alaiha tu'amu wa syarabu fawadu'a ra'sahu fanama naumatan fastaiqadha wa qad zahabat rahilatuhu fatalabaha hatta stadda alaihi al-hurru wal atas. Digambarkan taubat seorang hamba adalah digambarkan seperti orang yang membawa kendaraan lalu dia istirahat, kemudian kendaraannya hilang, ya. Jadi dia sana mencari kesana kemari tidak ketemu sampai dia lapar, haus dan sebagainya. Kemudian dia kembali, dia menemukanlah kendaraannya itu. Betapa gembira orang itu dengan ditemukannya barang-barang miliknya. Nah, Allah lebih gembira lagi kepada orang yang bertaubat. Kita menemukan barang yang hilang lalu sangat gembira, tapi Allah lebih gembira kepada taubat hambanya yang berdosa. Nah, itu. Jadi itu maksudnya afrahu bi taubatil abdi hatta amuta fadarasau ala saidihi lalu dia meletakkan kepalanya karena tertidur di bantalnya.
liyamuta, kemudian dia meninggal dunia, fastaiqozo, lalu dia bangkit kembali, faidan rahilatu indahu alaiha, lalu dia mendapatkan kendaraannya itu ada di sisinya, dengan pertolongan Allah, zadahu wa syarabahu, lalu dia hilang rasa haus dan laparnya. Wallahu asyaddu farhan bi taubatil abdil mu'min min hadza bi rahilati. Karena itu Allah lebih gembira lagi dengan taubatnya seorang hamba yang beriman, yang berdosa, daripada orang yang hilang kendaraannya kemudian menemukan kembali beserta segala isinya. Jadi maksudnya Allah sangat gembira kalau kita bertaubat, betapapun besarnya dosa dan kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Ghafurur Rahim, ya, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pentingnya untuk bertaubat, dan Allah selalu membuka pintu untuk taubat, ya. Kalau kita berbuat dosa di waktu pagi, maka Allah memberikan taubat di waktu sore. Kalau kita berdosa di waktu sore, maka Allah mengampuni di waktu pagi kalau kita bertaubat. Kalau kita berdosa di waktu sore atau malam, maka siangnya Allah akan mengampuni kalau kita juga melakukan istighfar dan taubat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.